Bapak Ibu Guru, serta orang tua wali siswa kelas 8. Karena waktu sudah menunjuk pukul 16 lewat, kita akan segera mulai pertemuan kita pada sore hari ini. Yang terhormat, Ibu Emilia Dresi Imasati SPD, selaku sekolah SMP Marsudirini Marganingsih Muntilan. Yang terhormat, Bapak Ignatius Agung Budi Wibowo SPD, selaku Wakil Kepala Sekolah SMP Marsudirini Marganingsih. Yang terhormat, Suster Marcelina OSF, selaku Kepala Asrama Marsudi Muntilan. Kepala Asrama Marsudirini Muntilan. Serta Bapak Ibu Guru, karyawan SMP Marsudirini Marganingsih Muntilan, serta yang kasih Bapak Ibu Wali Siswa kelas 8 yang berada di rumah. Selamat sore, berkat Tuhan, salam jumpa. Puji syukur patut kita panjatkan kepada Tuhan atas segala limpahan berkat dan perlindungannya, sehingga sore hari ini kita dapat berjumpa dalam keadaan baik dan sehat. Tak lupa kami mengucapkan terima kasih atas waktu Bapak Ibu untuk bergabung dalam pertemuan kita pada sore hari ini. Sebelum kita mulai temuan ini, saya akan membacakan susunan acara. Yang pertama, doa pembuka. Kedua, sambutan kepala sekolah. Yang ketiga, sambutan kepala asrama. Keempat, informasi PJJ pembelajaran jarak jauh. Dan yang kelima, perkenalan dari wali kelas 8. Informasi dari asrama. Dan yang terakhir adalah penutup. Baik, kita awali pertemuan kita pada sore hari ini dengan doa pembuka yang akan dipimpin oleh Ibu Lucia Rubiati SPD. Mohon bantuannya, Ibu. Terima kasih Mbak Lisa atas waktu yang diberikan. Kepada para orang tua siswa asrama kelas 8, marilah pertemuan pada sore hari ini kita buka dengan berdoa bersama. Dengan tidak mengurangi rasa hormat kepada para orang tua siswa yang beragama non-Kristiani, kami akan berdoa, kita akan berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Mulia, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu atas limpah rahmat keselamatan dan kesehatan yang boleh kami terima hingga sore hari ini. Terima kasih juga ya Bapa, Engkau telah mengumpulkan kami di tempat ini bersama dengan Bapak, Ibu, orang tua siswa asrama kelas 8 dari rumah masing-masing. Kami akan membahas beberapa hal berkaitan dengan pembelajaran jarak jauh
maupun hal-hal yang berkaitan dengan asrama. Pada sore hari ini, kami akan membuka tahun pelajaran baru 2020-2021. Mohon berkat pendampingan-Mu ya Bapa, supaya kami bisa memperoleh bekal yang cukup guna pendampingan dalam belajar bagi anak-anak kami, siswa kelas 8. Berkatilah juga anak-anak kami yang dalam masa pandemi COVID ini harus berada di rumah, belajar dari rumah. Semoga mereka Engkau beri kesehatan dan perlindungan, sehingga pada akhir masa COVID ini nanti, mereka anak-anak kelas 8 bisa berjumpa dengan kami kembali di sekolah SMP Marsudirini Marganingsih. Kiranya Bapa selalu melindungi dalam pertemuan ini sampai akhir nanti. Doa ini kami panjatkan kepadamu Bapa, dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Kemuliaan kepada Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Namamu Yesus dan Santo Yosef, untuk selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Itu kami kembalikan kepada Ibu Lisa. Terima kasih Ibu Lucy. Selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dari Kepala SMP Marsudirini Marganingsih Muntilan yang akan disampaikan oleh Ibu Emilia Dresti Imasati SPD. Kami persilahkan Ibu. Terima kasih Mbak Lisa. Yang kami hormati Bapak Ibu, orang tua, wali, murid asrama kelas 8, yang terhormat Suster Maria Marcelina OSF selaku pimpinan asrama, yang kami hormati Bapak Ibu guru yang berada dalam pertemuan ini, selamat sore dan berkah dalam. Sebuah kebahagiaan bagi kami pada sore hari ini kita dipertemukan bersama, walau tidak secara langsung atau bertatap muka, namun lewat online. Bapak Ibu, orang tua ataupun wali, siswa kelas 8 yang kami hormati, selamat bertemu kembali. Tak terasa 1 tahun kita sudah bermitra, bekerja sama, dan terima kasih juga telah mempercayakan putra-putri Bapak Ibu kepada kami, SMP Marsudirini Marganingsih. Dan sebelumnya provisiat untuk putra-putri Bapak Ibu yang telah melampaui 1 tahun pembelajaran di kelas 7, pada hari ini secara resmi sudah menjadi siswa-siswi kelas 8 SMP Marsudirini Marganingsih. Tentunya suatu perjuangan yang sudah dilalui
perjuangan yang luar biasa, terlebih 3 bulan terakhir saat mereka berada di kelas 7, mereka harus dipisahkan. Mereka di rumah masing-masing, dan Bapak Ibu yang mendampingi. Ini juga sebuah bukti nyata bahwa perjuangan kita semua itu sungguh berarti, dan sampai hari ini kita masih harus terus berjuang. Bapak Ibu, seperti yang Mas Menteri Pendidikan sampaikan, untuk pembukaan tahun ajaran baru 2020-2021 itu dimulai hari ini. Namun untuk tatap muka fisik itu memang belum, karena pandemi COVID yang masih melanda di bumi kita. Interaksi dengan anak maupun orang tua bisa kita lakukan secara online. Dan pada hari ini adalah pertemuan pertama untuk tahun ajaran ini. Kami dari pihak sekolah bersama Bapak Ibu semua yang berada di rumah masing-masing, semoga awal pertemuan ini adalah sebuah awal yang baik supaya kita tetap bermitra, bekerja sama, berkolaborasi untuk mendampingi putra-putri kita dalam proses pembelajaran khususnya 1 tahun mendatang. Bapak Ibu, karena pandemi COVID yang masih melanda, tentunya komunikasi jarak jauh mutlak harus kita lakukan. Maka peran aktif dari orang tua, komunikasi dari orang tua kepada sekolah, dan kami dari pihak sekolah juga akan berusaha untuk tetap menjalin komunikasi dengan orang tua. Dalam hal ini tentunya karena anak-anak asrama itu ada di bawah pimpinan Suster Marcelina, maka tentu kami akan mengkomunikasikan segalanya kepada Suster Marcelina. Bapak Ibu, PJJ ataupun pembelajaran jarak jauh yang sudah kami lakukan di kelas 7 atau 3 bulan terakhir anak-anak berada di kelas 7 tentunya masih banyak kekurangan. Tetapi untuk tahun ini kami akan terus berusaha untuk menjadi lebih baik dalam pelayanan kami kepada putra-putri Bapak Ibu. Kami para guru selama pandemi COVID ini sudah mulai untuk belajar dan belajar supaya pembelajaran makin bermakna dan makin lebih baik. Dan walaupun sebetulnya kami rindu dengan putra-putri Bapak Ibu, tetapi karena memang keadaan masih menghendaki demikian, doa kami selalu untuk mereka. Dan kami juga masih mohon, karena anak-anak masih berada di rumah, tentunya pendampingan dari Bapak Ibu adalah yang utama yang dibutuhkan oleh anak-anak. Karena memang kita belum boleh bertemu. Nanti saatnya kalau sudah bertemu, tentunya kami pun akan memberikan pelayanan yang lebih baik lagi. Walaupun kita jauh, tetapi kami selalu berdoa semoga Bapak Ibu di rumah, juga anak-anak yang kami rindukan, tetap dalam keadaan sehat. Kita semua dalam lindungan Tuhan, dan andai Bapak Ibu ada usulan ataupun saran ataupun masukan bagi SMP Marsudirini Marganingsih, kami sungguh terbuka. Karena saya yakin Bapak Ibu akan memberikan usulan, saran ataupun kritik itu adalah demi kebaikan kita semua
demi pelayanan kami terhadap anak-anak, dan semoga SMP Marsudiri Marganingsih dengan dukungan Bapak Ibu semua, Bapak Ibu dari orang tua asrama yang jauh di sana, di luar pulau, tapi karena dukungan Bapak Ibu, SMP Marsudiri Marganingsih tetap mengedepankan dalam pelayanan. Mungkin cukup ini yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi, terima kasih atas kepercayaan yang sudah Bapak Ibu berikan kepada kami. Kami dititipi putra-putri. Salam rindu untuk mereka. Dan mari kita bersama-sama berdoa dan berharap semoga pandemi segera berlalu, sehingga kami boleh segera berkumpul dengan anak-anak di lingkungan asrama maupun di SMP Marsudiri Marganingsih. Demikian yang kami sampaikan. Jika ada salah dikata, kami mohon maaf. Dan pada hari ini acara inti adalah sosialisasi mengenai pembelajaran jarak jauh. Selamat untuk mengikuti. Nanti Pak Agung yang akan menyampaikan lebih lengkapnya. Demikian, terima kasih. Berkat Tuhan selalu menyertai kita semua. Amin. Baik, terima kasih Ibu Dresti. Untuk selanjutnya kita akan menyaksikan sambutan dari Kepala Asrama yang akan disampaikan oleh Suster M. Marcelina OSF. Waktu kami persilahkan. Terima kasih kepada Ibu Lisa yang telah memberikan waktu untuk saya. Yang saya hormati Ibu Dresti selaku Kepala Sekolah SMP Marganingsih bersama Bapak Ibu Guru yang hadir dalam pertemuan sore hari ini. Yang saya hormati dan saya banggakan orang tua wali murid kelas 8 dan juga yang saya rindukan anak-anakku semua yang ada di rumah. Kelas 8 ini masih ada sebanyak 22 anak. Profisiat karena kalian telah menjadi kakak kelas bagi nanti adik-adik yang kelas 7. Marilah kita panjatkan puji syukur atas anugerah kesehatan yang senantiasa dianugerahkan Tuhan untuk kita, sehingga kita boleh melakukan kegiatan harian kita. Dan kita juga tak lupa mohon agar wabah pandemi ini segera berakhir, supaya kita dapat melaksanakan kondisi normal, sebagaimana yang kita rindukan bersama, anak-anak bisa kembali ke asrama dan juga ke sekolah. Kami juga mengucapkan terima kasih atas kerjasama komunikasi yang terjalin dan juga kepercayaan yang telah diberikan oleh orang tua, papa, mama, wali murid kelas 8 yang tak terasa sudah setahun kita jalani bersama. Terima kasih juga saya sampaikan kepada Bapak Ibu Guru yang telah dengan sabar membimbing dan menuntun anak-anak sehingga mereka boleh berhasil mencapai satu tingkat, naik ke kelas 8. Tentu dengan kesabaran yang kadangkala harus ekstra diberikan dengan pemahaman-pemahaman yang kadangkala untuk memahami satu anak dengan anak yang lain ini membutuhkan satu kebijaksanaan dan juga waktu yang terus-menerus untuk bisa mendampingi mereka agar tujuannya tercapai. Pendidikan karakter boleh mereka alami selama tinggal di asrama maupun bersekolah di SMP Marganingsih Muntilan. Kami juga berterima kasih, khususnya saya dengan
para pendamping asrama yang telah mencoba mendampingi putra-putri, papa, mama, wali murid kelas 8 selama 1 tahun. Kami juga boleh belajar dari anak-anak yang selama ini tinggal bersama kami dan juga senantiasa memperkaya perjumpaan dengan mereka, baik bagi kami sendiri maupun dalam peningkatan kualitas pelayanan di asrama. Dan saya yakin bahwa dalam perjumpaan 1 tahun dalam pendampingan itu masih banyak hal yang belum maksimal. Saya minta maaf untuk itu dan saya berharap bahwa kita baik sekolah, asrama maupun orang tua wali murid dapat meningkatkan kerjasama dan sinergi yang lebih baik untuk kedepannya dalam mendampingi anak-anak kita, baik dalam tugas-tugas di sekolah maupun dalam menanamkan nilai-nilai hidup untuk masa depan mereka. Saya juga berharap bahwa karena situasi yang saat ini kita alami bersama, nantinya selama kurang lebih 1 semester, pendampingan anak-anak secara penuh saya serahkan dan saya percayakan kepada orang tua. Saya berharap bahwa apa yang telah dilatihkan di asrama masih mereka lakukan di dalam kegiatan ataupun selama di rumah, supaya nanti kalau kembali ke asrama ya ada nilai-nilai yang masih boleh dipertahankan, ada latihan-latihan yang itu lalu menjadi milik bagi anak-anak kita. Kita bersatu di dalam kerjasama maupun harapan yang baik agar untuk kelas 8 nantinya juga bisa dilalui mereka dengan baik dan juga dapat meningkatkan kepercayaan antara sekolah, asrama maupun orang tua. Terima kasih untuk semuanya. Marilah kita mulai lagi karena saya yakin saya belum berbuat apa-apa. Sebagaimana Santo Fransiskus juga mengajarkan kepada kami semua bahwa tidak ada salahnya untuk selalu memulai dan memulai. Saya berharap Papa, Mama, orang tua, wali murid kelas 8 juga selalu sehat, selalu penuh syukur dalam mendampingi putra-putri kita. Demikian sambutan dari saya. Terima kasih. Berkah dalam. Terima kasih, berkah dalam, Suster. Baik, untuk selanjutnya kita akan sampai pada inti pertemuan kita pada sore hari ini, yaitu sosialisasi mengenai pembelajaran jarak jauh atau PJJ yang akan disampaikan oleh Wakil Kepala Kurikulum, Bapak Ignatius Agung Budi Wibowo. Waktu saya berikan sepenuhnya, Bapak Agung. Ya, terima kasih Mbak Lisa atas waktunya. Yang kami hormati Suster Maria Marcelina OSR, Ibu Tresi selaku Kepala Sekolah yang terhormat, dan orang tua sekalian yang berada di mana berada yang selalu kami hormati. Di sini kami akan memaparkan bagaimana pembelajaran selama belajar di rumah yang akan kita lakukan di semester 1 ke depan sampai sekolah boleh membuka kembali untuk bertatap muka. Kita akan
tampilkan presentasi dulu sebentar. Kompetensi yang akan dikembangkan di SMP Marganingsih itu yang pertama adalah sikap spiritual. Nah, sikap spiritual ini menghayati, menghargai agama yang dianut. Nah, di sini pengamatan dalam kalau anak-anak masuk itu sudah dibiasakan tradisi Katolik menjadi hal yang utama di sini. Di saat masuk anak-anak setiap hari selalu ada apel pagi yang di situ ada menyanyikan lagu Indonesia Raya, hormat bendera, berdoa, kemudian bacaan kitab suci, lalu renungan. Kemudian ada informasi dari sekolah oleh guru piket. Nah, 5 anak ini selalu maju ke depan, di depan anak-anak, di depan teman-teman untuk tugas mereka masing-masing. Nah, semua dilakukan oleh anak-anak. Baik sampai pada renungan pun dilakukan oleh anak-anak. Nah, di sini nanti kalau siang jam 12 itu ada doa Angelus. Lalu yang setelah mau pulang itu ada surat buat Tuhan. Jadi anak-anak setiap hari merefleksikan dirinya sendiri, kejadian apa hari itu, jengkel mungkin dengan teman, jengkel dengan gurunya, senang dengan gurunya dan sebagainya, itu bisa diungkapkan dalam surat buat Tuhan. Nah, itu kalau tatap muka berlangsung dan teramati. Guru dapat mengamati sikap spiritual. Sikap spiritual yang lain misalnya beribadat, lalu ikut serta dalam tugas-tugas tertentu, misalnya menjadi misdinar, kemudian ikut kegiatan lingkungan, lalu pada tradisi-tradisi Katolik kan ada misalnya bulan kitab suci, bulan rosario, kemudian Advent, APP itu aktif di situ pengamatan kami di saat bertemu. Nah, saat ini kan kita tidak bisa bertatap muka. Maka yang bisa diamati nanti selama 1 semester ke depan adalah surat buat Tuhan. Mulai tadi pagi sudah di-share surat buat Tuhan untuk merefleksikan hari ini yang dialami oleh anak-anak kita, diungkapkan kepada Tuhan. Ini yang nanti teramati oleh kami di sekolah. Nah, untuk hal yang lain kami minta kerjasama dengan orang tua nanti karena muaranya pada penilaian. Ya, misalnya berdoa. Setiap hari kami kan tidak bisa mengamati doa pagi, doa makan, kemudian pergi ke gereja atau pergi ke tempat ibadat yang lain yang bukan Katolik misalnya. Berarti di sini kan yang bisa mengamati adalah orang tua. Maka nanti sekolah akan meminta mungkin ada form yang akan diminta orang tua untuk mengisi apakah hal-hal tentang sikap spiritual ini dilakukan. Ini tentu saja menjadi penilaian di spiritual. Nah, kemudian yang kedua adalah sikap sosial. Nah, sikap sosial ini menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, atau toleransi, gotong royong, santun, percaya diri,
dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam. Nah, di sini kami juga tidak bisa mengamati secara langsung. Maka apa yang dapat dilakukan sekolah dalam masa belajar jarak jauh ini adalah sikap-sikap disiplin dan tanggung jawab. Dari mana keikutsertaan dalam pembelajaran setiap hari. Mulai tadi pagi sudah ada presensi masuk sekolah. Dan ini juga penilaian disiplin, kedisiplinan dalam mengikuti itu. Nah, kemudian menyelesaikan tugas tepat waktu. Nah, ini disiplin. Lalu menyelesaikan seluruh tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu guru ini bentuk dari tanggung jawab. Maka itu yang dapat kami ukur. Perilaku-perilaku yang lain kami tidak bisa mengamati secara langsung. Maka nanti juga masih minta kerjasamanya dengan orang tua untuk menjadi pengamat sikap sosial bagi anak-anak kita nanti. Nah, kemudian kompetensi pengetahuan. Nah, pengetahuan ini tentunya hak penuh dari guru mata pelajaran. Nah, dari materi-materi yang diberikan nanti dalam berbagai bentuk nanti jarak jauh tentunya ini ada evaluasi atau penilaian. Penilaian ini ada bermacam-macam, ada penilaian dari guru atau istilahnya dengan penilaian harian. Kalau anak-anak mengistilahkan dengan ulangan harian. Nah, penilaian harian ini dilakukan oleh guru. Penilaian sekolah itu adalah ulangan tengah semester dan ulangan akhir semester. Mungkin di akhir semester ini soal dari pemerintah, berarti penilaian dari pemerintah. Nah, di sini nanti tetap ada ulangan atau tes yang diselenggarakan, maka ini nilainya ada bentuk nilai angka dari 0 sampai 100. Nah, ini dalam ranah pengetahuan. Nah, jadi pengetahuan ini memahami pengetahuan faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya terkait dengan fenomena dan kejadian yang tampak mata. Nah, berarti muaranya nanti adalah nilai ulangan-ulangan atau nilai tes yang diselenggarakan oleh sekolah. Kemudian yang kompetensi yang adalah keterampilan mengubah, mengolah, menyaji dalam ranah konkret itu menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat. Nah, dalam ranah abstrak misalnya menulis, membaca, menghitung, menggambar, mengarang sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber belajar yang lain dari sudut pandang teori. Nah, ini kami tidak bisa mengamati secara langsung. Maka nanti akan ada juga soal-soal yang menuju ke ranah keterampilan ini. Sebenarnya misalnya prakarya misalnya. Prakarya itu ada memasak. Ambil contoh misalnya membuat nasi goreng. Berarti ranah pengetahuannya apa? Nasi goreng itu dari bumbunya, alatnya, langkah mengerjakannya. Ini adalah pengetahuan. Nah, akan ideal kalau anak bisa mempraktekkan. Berarti di sini keterampilannya. Nah, di sini kami tidak bisa mengamati secara langsung seperti kalau anak-anak berada pada tatap muka. Pada saat tatap muka ini kita bisa mengamati keterampilan ini. Tapi nanti akan kita coba
masuk di dalam soal-soal yang merujuk kepada keterampilan ini. Nah, berarti ada 4 rumusan kompetensi, yaitu kompetensi inti sikap spiritual, kompetensi inti sikap sosial. Nah, ini penilaiannya nanti berupa huruf A, B, C, D. Nah, kemudian yang ketiga, kompetensi inti pengetahuan dan kompetensi inti keterampilan ini berupa angka. Rentangnya dari angka 0 sampai 100. Nah, selanjutnya struktur kurikulumnya bagaimana? Struktur kurikulumnya ini kita tampilkan seperti ini. Dalam keadaan normal dan saat COVID ini ada perbedaan jumlah jam pembelajaran. Kalau kemarin saat terkena pandemi kita akan sebenarnya dalam rangka kebingungan juga karena harus tiba-tiba PJJ belum kita persiapkan bagaimana jumlah jam pelajarannya dan sebagainya. Maka untuk kali ini kita mencoba untuk mempersiapkan lebih baik. Jadi per minggu misalnya pendidikan agama dan budi pekerti ini normal dalam 1 minggu itu 3 jam. Dalam masa COVID kita ambil 2 jam setiap minggu. Lalu pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan 3 jam menjadi 2 jam. Bahasa Indonesia itu 6 jam pada saat normal menjadi 3 jam pada saat pandemi. Ya. Dan seterusnya sampai pada mapel yang lain. Nah, pengelompokan di sini, pengelompokan ini kalau dari kelompok A itu kompetensi dasar dari pemerintah pusat. Ya, kalau kelompok B ini yang dikembangkan di daerah, misalnya seni budaya ini kan tergantung pada kemampuan sekolah untuk menyelenggarakan materi seni budaya dan budaya lokal, termasuk juga pendidikan jasmani dan kesehatan ini juga sekolah menyelenggarakan, berarti sekolah memodifikasi tergantung pada kemampuan sekolah dan basic sosial budaya yang ada di dekat sekolah. Nah, kemudian yang ke bahasa Jawa ini yang luar daerah terutama ini jangan takut karena nanti ada bahasa daerah di situ. Memang ini muatan dari provinsi karena SMP Marzudirini Marganingsi ini di Provinsi Jawa Tengah, berarti muatan lokalnya ditentukan oleh pemerintah provinsi. Maka kita harus mengikuti. Nah, karena kita berasal dari seluruh Indonesia, maka yang banyak yang bahasa ibunya bukan bahasa Jawa, maka guru di sini juga akan bijak dalam membawakan materi bahasa Jawa ini. Nah, ini disesuaikan dengan intake siswanya. Jadi standar batas tuntas untuk bahasa Jawa berbeda dengan materi-materi yang lain. Ini karena bukan bahasa ibu dari anak-anak. Nah, kemudian untuk tahun ini kami menambahkan mata pelajaran yaitu informatika karena lab yang ada di sini kemarin kita sudah menggunakan menjadi pelajaran ekstra, kita tingkatkan menjadi mata pelajaran supaya semua anak ini terlayani. Ya, terlayani untuk informatika yang paling tidak setelah pandemi nanti akan ada perubahan cara belajar.
baik saat tatap muka ini pun akan ada perubahan. Nah, maka kita menambah satu mata pelajaran sebagai muatan lokal sekolah. Kemudian kita lanjutkan bagaimana cara untuk sekolah menyampaikan pelajarannya. Maka kita menggunakan pendidikan jarak jauh yang dikenal dengan PJJ. Pendidikan jarak jauh ini pendidikan yang peserta didik terpisah dengan pendidik. Dan pembelajarannya menggunakan sumber belajar melalui teknologi informasi dan komunikasi. Dan atau media yang lain yang menunjang pendidikan jarak jauh. Nah, pendidikan jarak dalam menyampaikan pendidikan, menyampaikan materi pembelajaran, ini ada beberapa metode, ada beberapa cara. Nah, di matrik ini ada yang namanya nomor 1 itu luring sinkronus. Luring sinkronus itu kalau anak dan guru saling tatap muka. Nah, di sini tatap muka. Jadi sinkron dalam satu waktu yang sama. Nah, ini saat ini belum bisa dilakukan karena belum boleh membuka pelajaran tatap muka di sekolah. Nah, luring itu luar jaringan atau istilahnya offline. Ada luring asinkronus. Luring asinkronus itu kalau waktunya berbeda. Misalnya guru memberi tugas atau pekerjaan rumah atau tugas-tugas yang lain yang waktunya tidak sama, tidak sinkron atau berbeda waktu. Nah, ini luring asinkronus. Nah, ini pun juga tidak bisa dilakukan karena harus ada tatap muka. Nah, yang kita terapkan nanti adalah daring. Dalam jaringan ada 2 macam juga, nomor 3 dan nomor 4. Daring sinkronus itu kalau waktunya bersamaan. Nah, seperti yang kita lakukan saat ini adalah daring sinkronus. Telekonferensi dan sebagainya ini daring sinkronus dalam waktu yang sama. Nah, dalam waktu yang sama. Nah, di sini adalah daring sinkronus. Kemudian ada daring asinkronus. Daring asinkronus itu misalnya guru membuat materi pelajaran bisa melalui video, kemudian di-download. Nah, anak bisa belajar kapanpun dan dimanapun. Nah, ini membuka materi-materi pelajaran bisa juga berupa PowerPoint, bisa juga sini daring asinkronus karena waktunya tidak sama ya di situ. Nah, nanti banyak menggunakan daring asinkronus. Karena kalau kita menggunakan daring sinkronus itu cost-nya amat mahal untuk orang tua karena kalau yang menggunakan internet sih tidak begitu masalah, tapi kalau menggunakan paket-paket data yang di sini karena hampir sebagian besar belum terhubung dengan internet yang anak-anak yang dari lokal ya di sini. Jadi cost-nya masih amat mahal, maka sekolah mengambil kebijakan daring asinkronus lebih banyak daripada daring sinkronusnya. Nah, ini cara
untuk belajar kita nanti berarti tetap menggunakan nomor 3 dan nomor 4. Yang lebih banyak yang mana? Yang ini karena kosnya lebih murah untuk orang tua. Jadi di situ yang menggunakan paket-paket data ini masih amat mahal kalau menggunakan jaring sinkron nomor 3. Nah, aplikasi apa saja yang digunakan dalam pelaksanaan ini dalam PJJ nanti? Yang pertama adalah Kuiper School. Nah, Kuiper School ini sudah lama dipakai sebenarnya di SMP Marganingsi. Saya sudah menggunakan selama 8 tahun. Ini paling tidak yang asrama ini sudah sangat familiar. Kalau belajar mengajar di lab komputer itu saya sering menggunakan Kuiper School. Ini mereka antusias sekali. Jadi kalau tatap muka, kalau salah satu guru bercerita ini justru eksplor anak-anak ini kurang. Tapi kalau pakai Kuiper, anak-anak ini lebih tenang dan lebih serius dalam belajar yang pengalaman pada waktu saya mendampingi anak-anak asrama menggunakan Kuiper. Nah, Kuiper ini sudah lama. Ada yang mana di tahun 2006 atau 2005 gitu. Kemudian tahun 2012 Indonesia tahun 2012 kami menggunakan Amerika, ke Belanda, ke Australia untuk golf. Apakah kan pasti ya saya sudah bisa akhirnya karena saat ini masih menggunakan yang disediakan gratisan oleh Kuiper, maka kami akan meningkatkan kerjasama dengan Kuiper Indonesia. Kemarin sudah didatangkan ke sekolah untuk presentasi, maka dari Kuiper Indonesia akan guru-guru untuk pelajaran-pelajaran tertentu yang tidak disediakan di Kuiper, termasuk nanti upload video dan sebagainya di dalam Kuiper. Ini langkah supaya ini dapat dilaksanakan. Nah, selain aplikasi itu, guru menggunakan aplikasi yang lain, misalnya Google Classroom, kemudian Jitsi Meet, Zoom atau Google Meet. Ini yang untuk konferensi seperti saat ini kita menggunakan Google Meet. Nah, tadi pagi juga sudah anak-anak kita sudah bertemu dengan para wali kelas untuk pembagian kelas. Tadi pagi sudah saling bertatap muka. Ini menggunakan Jitsi Meet. Kemudian Microsoft 365 ini kemarin sudah difasilitasi baik dari pemerintah Dinas Pendidikan Kabupaten Magelang sudah memfasilitasi guru-guru untuk training Microsoft 365. Kemudian dari yayasan juga kemarin juga ada beberapa guru yang di training juga, sehingga semua guru sudah di training Microsoft 365. Kiranya nanti bisa digunakan juga dalam proses pembelajaran jarak jauh. Kemudian Google Form yang kemarin sudah terbiasa anak-anak untuk tes ulangan harian bersama atau ulangan akhir semester, kemarin juga sudah menggunakan Google Form. Mungkin juga ada aplikasi-aplikasi yang lain yang
belum sempat kami sebutkan di sini. Nanti Bapak Ibu guru mau milih pakai aplikasi yang mana yang mudah bagi Bapak Ibu guru dan mudah juga digunakan untuk anak-anak kita nanti. Selain itu juga WhatsApp, nanti akan ada grup orang tua untuk memantau perkembangan anak-anak kita, untuk bagaimana hubungan antara orang tua, sekolah, dan siswa ini terjalin dengan baik. Kita tetap menggunakan aplikasi WhatsApp sebagai komunikasi, mungkin juga sebagai alat untuk pembelajaran jarak jauh juga bisa digunakan. Perangkat yang disediakan untuk siswa itu personal komputer, PC atau laptop yang terhubung internet, smartphone itu tab atau handphone, ini yang paling tidak untuk HP ini hampir semuanya sudah ada. Kemarin kita pakai tes, ini semuanya 100% bisa mengikuti dengan baik. Artinya PJJ ini bukan menjadi kendala untuk sarana dari siswa. Maka karena sekolah ini di rumah, nanti mari kita ciptakan rumahku sekolahku ini ya. Kalau pagi ya tetap bangun pagi, makan, sarapan, lalu kalau bisa pakai seragam itu lebih baik sehingga suasana ini jadi berbeda, suasana sekolah atau suasananya tidak, karena nanti diupayakan nanti guru akan mengupload pada jadwal-jadwal yang sudah kami jadwalkan, mungkin pada pertemuan tadi mungkin juga disosialisasikan jadwalnya oleh wali kelas. Jadi mari kita ciptakan rumahku sekolahku ya, usahakan agar misalnya berbeda. Ya. Kemudian kalender pendidikan kita coba untuk hari-hari yang penting aja. Hari-hari yang penting ya, hari ini tanggal 13 masuk Juli 13 masuk sekolah. Ini akan pelajaran sampai nanti di September minggu yang ketiga ini ada tes tengah semester. Tes tengah semester tanggal 14 sampai 19. Nah, kemudian di awal Desember ini ada tes akhir tahun mulai 30 November sampai 5 Desember. Nah, harapannya nanti di semester kedua pandemi sudah berakhir, sudah boleh membuka sekolah. Nah, saatnya membuka sekolah kalau zonanya sudah zona hijau, ditetapkan zona hijau 2 bulan itu baru boleh diperbolehkan. Nah, itu pun masih ada syarat-syarat yang harus ditaati. Ya, kalau belum memiliki syarat-syarat yang ditetapkan oleh pemerintah, maka sekolah belum boleh membuka, termasuk orang tua mengizinkan atau tidak. Kalau orang tua tidak mengizinkan, ya tetap tidak bisa membuka. Nah, di sini untuk semester kedua tidak saya ungkapkan detail. Oh ya, ada satu yang kami perkirakan karena tahun yang lalu Mas Menteri kita, Menteri Pendidikan itu menghapus ujian nasional, tetapi diganti dengan asesmen kompetensi minimal atau AKM. Nah, itu perkiraan itu di bulan April untuk kelas 8. Nah, karena sampai saat ini pemerintah juga belum mengambil kebijakan, tapi kita perlu siap-siap kalau yang wacanakan dulu nanti
Jadi kita harus persiapan untuk tes AKM ini untuk kelas 8. Nah, paling tidak kalau nanti sudah ada persiapan kita dari jauh itu tidak membebani siswa kita. Nah, ini kan seolah-olah seperti pengganti ujian nasional hanya dilaksanakan di kelas 8. Maka kita mencoba memperkirakan, perkiraan kita di bulan April. Nah, gitu. Kemudian untuk tes tengah semester, kedua di bulan Maret, tes kenaikan kelas ada di bulan Juni 2001. Saya kira itu saja bulan-bulan penting yang dapat nanti akan kami share ke orang tua biar juga ini bisa menjadi pedoman untuk belajarnya. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang-kurangnya kami mohon maaf kalau ada tutur kata yang kurang sempurna. Untuk itu waktu kami kembalikan ke pembawa acara. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Agung atas penjelasannya. Kemudian kita akan melanjutkan pertemuan ini dengan perkenalan. Perkenalan 8A dan 8B. Bagi Ibu Lucia Rudiati SPD dan Ibu Brigita Dia Sulistiasari SPD, kami persilahkan. Baik, terima kasih Ibu Lisa atas waktu yang kedua yang diberikan kepada saya. Bapak Ibu, Papa Mama yang ada di rumah, perkenalkan, meskipun nama saya sudah disebut 2 kali oleh Ibu Lisa, saya sebut ulang. Nama saya Lucia Rubiati, bisa dipanggil Ibu Lucy. Nanti tahun ini saya mendampingi Bapak Ibu yang di kelas 8A. Bersama-sama dengan Ibu yang nanti akan memperkenalkan diri, yang akan membimbing kelas 8. Untuk waktu-waktu selanjutnya nanti kita bisa bimbing bersama-sama. Kalau masih dalam masa pandemi, masih di rumah, Pak Ibu sekalian, kami memantau dari jauh. Nanti kalau sudah masuk di sekolah, kami yang mendampingi secara dekat, Bapak Ibu yang secara jauh. Kita bersama-sama untuk mendampingi anak kita. Terima kasih. Waktu kami kembalikan kepada Ibsa atau langsung kepada Ibu. Monggo, Ibu. Ya, langsung saja Ibu Dia. Mari. Mohon maaf Ibu, mic-nya belum aktif. Tes. Sampun Ibu, sudah. Ya. Baik, terima kasih Mbak Lisa. Selamat sore suster dan Bapak Ibu semua, berkat dalam. Perkenalkan saya Brigita Dia Sulistiasari. Biasa anak-anak memanggil saya Budia. Pada tahun pelajaran 2020-2021 nanti, saya bersama dengan putra-putri Bapak Ibu kelas 8B. Saya menjadi orang tua kedua nanti di sekolah bersama dengan Ibu Lucy yang tadi sudah memperkenalkan diri terlebih dahulu. Mohon kerjasama dari Bapak Ibu semua untuk membimbing putra-putri
Sementara tetap di rumah sama Bapak Ibu dan kami di sekolah masih tetap memantau putra-putri Bapak Ibu melalui WhatsApp atau komunikasi yang lain. Ya, begitu dulu Bapak Ibu. Terima kasih. Dalam. Baik, terima kasih Ibu. Sekian perkenalan dari wali kelas 8A dan 8B. Untuk selanjutnya kita akan mendengarkan informasi asal yang akan disampaikan oleh Suster Marcelina OS. Waktu kami persilahkan. Silakan Suster. Terima kasih. Sebelumnya tadi dari sekolah sudah disampaikan bahwa anak-anak kita sudah mendapatkan ibu kedua, wali Pak di layar, tetapi ada juga yang saya ingin menyapa supaya kita sebagai keluarga besar asrama juga tidak saling mengenal satu sama lain. Karena dari anak-anak kita, baik asrama putra maupun asrama putri ini ada dari yang dari Papua, Sulawesi, tapi juga ada yang berada paling dekat dengan asrama, yaitu di sekitar Sleman dan Magelang. Baik, apakah sudah bergabung dan hadir bersama Mama dari Tasya di Kulon Progo? Rupanya belum. Lalu Mama dari Clara. Oh, ada Mama, ya. Selamat sore. Iya, Suster. Selamat sore, Suster. Berkah dalam. Ya, berkah dalam. Terima kasih sudah bersama kami. Iya, Suster. Lalu Mama dari Clara. Selamat sore, Suster. Halo. Bapak, Ibu, Guru. Halo. Selamat sore. Halo, sehat Mama? Iya, halo, sehat, Suster. Ya, puji Tuhan. Adakah dari Temanggung ini orang tua atau wali dari Dharma? Halo, biasanya Pak D yang sering aktif di asrama. Belum nampak. Dari Pemalang, Mama atau Papa dari Gea? Ya, saya Suster. Selamat sore. Halo, Pemalang. Ya, selamat sore. Saya mamanya Gia. Mamanya Gia, ya Mama. Lalu dari Jakarta ada Mama atau Papa dari Imelda? Mama dari Nalida. Halo Mama. Halo Suster, selamat sore. Ya, bagaimana kabarnya Sosi? Jauh ini aman-aman Suster. Aman-aman. Corona juga sampai di sana ya Mama ya? Ada positif. Sulanya sedikit ya. Bukan kami yang di sini. Di daerah. Oh ya, bahkan di sini di kabupaten masih zona merah. Ya, Suster. Semoga Ya. cepat kembali normal, Suster. Amin. Lalu dari yang dekat ini ada Margareta Novi. Belum hadir. Mamanya masih kerja mungkin. Lalu dari Sulawesi lagi ada Ave. Halo, Papa atau mamanya Ave? Hadir, Suster. Selamat sore. Hadir. Ya, Papa. Terima kasih Ya, sudah terima kasih, meluangkan Suster. waktu. Ya, terima kasih. Dari Tangerang, Papa Girta. Sela ini, Sela yang biasa dipanggilnya Sela.
Belum hadir. Selanjutnya, Mama Chelsea ada? Belum hadir juga. Kemudian Mama dari Aurel, Yesepin. Halo Mama. Maaf, mikrofonnya belum aktif. Terima kasih sudah bergabung. Selanjutnya, Mama dari Alphonse di Jakarta. Belum hadir. Jauh di sana ada Papa Ali mungkin hadir di Timika. Ya, Suster, Alfon hadir. Alfon, oh ya, Mami. Terima kasih. Selamat sore. Ya, sore, Suster. Papa dari Aliano di Timika. Halo. Belum, Bung. Lalu Daniel juga di Papua ini. Papa atau kakak biasanya? Belum hadir. Papa dari Epson di Papua. Timika. Halo, Papa Epson. Belum datang. Selanjutnya ada di sana Kevin Maheswara Ambarawa. Papa atau Mama Kevin, apakah sudah bergabung? Sudah, selamat sore, Suster. Selamat sore, terima kasih. Semoga sehat selalu, Ambarawa. Ya, ya. Salam saya untuk Kevin. Ya. Selanjutnya ada di Yogyakarta, biasanya Oma atau Opa, dari Kelvin Putranto. Atau Mama bisa jadi. Belum hadir. Selanjutnya dari Lampung, ada Papa Cakra mungkin sudah bergabung. Belum hadir. Yang paling dekat ini mamahnya Rifan di Magelang. Halo Mama. Suster. Selamat sore. Berkah dalam. Suster. Amin. Ya. Keluarga dan juga Rifan juga sehat-sehat ya. Puji Tuhan, semua sehat, ya. Suster. Ya, kita saling mendoakan. Ya. Ya. Suster. Oke, Ya. salam untuk Rifan. Ya. Ya, Suster. Lalu ada Jamie. Halo, Mama, mungkin di Bogor. Mama Jamie belum hadir. Dan ini ada siswa baru, mungkin wali dari Fania. Selamat sore, Pak. Hadir, Suster. Terima hadir. kasih. Terima kasih, ya. Terima kasih sudah bergabung untuk bersama. Oh, yang ketinggalan ini ya, masih ada di Jakarta. Mohon maaf. Ada Anton di sana. Mama Anton ada tadi saya lihat. Halo, Mama. Oh, keluar lagi ya. Baik, terima kasih. Karena kita sudah saling menyapa, paling enggak jarak jauh sudah tahu, oh ini yang keluarga di Papua belum hadir semua, di Jakarta, di Magelang, maupun di mana tadi, beberapa tempat ya. Ya, selamat sore, Suster. Anton ya. hadir. Selamat, oh Anton, ya, selamat sore Mama. Internetnya agak lemot. Ya, itu pengaruh dari salah satu PJJ ya, nanti juga pengaruh internet lemot, betul. Lalu sinyal yang enggak ada, lalu ya itu adalah kendala bersama. Baik, terima kasih tadi sudah kita dengarkan bagaimana pembelajaran jarak jauh akan ditempuh. Maka pada saat ini saya juga mengajak menggunakan pertemuan
kita walaupun jarak jauh ini virtual bersama-sama mungkin melihat yang kemarin sudah dilalui. Paling tidak 3 bulan begitu corona datang, lalu 2 minggu harus pembelajaran jarak jauh secara mendadak juga. Lalu mungkin kalau bisa kita evaluasi sedikit di sana ya, karena saya juga selama itu mendapat laporan dari sekolah bahwa beberapa anak, bahkan banyak bisa dibilang, anak asrama yang secara tugas lalu istilahnya terlambat mengumpulkan. Nah, saat ini saya ingin juga mendengar supaya nanti kita bisa cari jalan keluar, solusi yang terbaik. Karena ini online akan berlangsung lebih lama daripada yang kemarin. Mungkin mama, papa, wali murid alami, secara garis besar bisa dikatakan begitu, sehingga banyak dari anak-anak kita yang di asrama khususnya itu tugas-tugas paknya, sehingga ya mohon maaf lalu menghambat Bapak Ibu guru di dalam menyelesaikan. Nah, kalau misalnya bisa kita share bisa baik. Saat ini saya memberi kesempatan bagi papa, mama, wali murid untuk men-sharekan, membagi apa yang dialami ketika mendampingi asrama, karena kalau cara latihan mereka hampir ya kurang 3 bulan itu kita latihkan untuk penggunaan HP bahwa ada pembatasan. Tapi ya saya tahu bagaimana repotnya papa, mama, wali murid lalu sepanjang hari itu mendampingi. Silahkan kalau ada yang mau berbagi bersama agar ini juga lalu nanti menjadi sesuatu masukan yang baik agar ada sinergi antara sekolah, keluarga yang saat ini mengambil peran banyak asrama. Siapa yang mau membagikan, berbicara, kami persilahkan. Saya Suster Mama Rifan. Ya, oh ya Mama, silahkan. Ya, selamat sore semua untuk Mama, Papa, Bapak Berkah Dalam. Belum? Iya. Saya jujur selama pandemik ini saya mengalami kesulitan dalam mendidik anak saya. Karena apa yang mau saya terapkan di dalam lingkungan sehari-hari untuk yang sudah dilakukan di asrama amat sangat sulit mendisiplinkan kembali. Jadi dengan COVID ini terus terang saja saya kelabakan. Karena untuk menerapkan sistem di asrama itu kesehari-harinya amat sangat sulit. Kadang saya minta untuk tidak berubah apa yang sudah suster tanamkan kepada anak saya. Ternyata suster, godaan saya, cobaan saya untuk emosi sebagai orang tua itu amat sangat tinggi. Saya mengucapkan terima kasih kembali Profisiat untuk wali murid kami, suster dan ibu-ibu yang lain yang sudah mendidik anak saya khususnya yang sungguh-sungguh amat sabar mendidik dan membesarkan selama setahun dibandingkan dengan mamanya yang asli nggak sabar. Semoga ini segera berhasil dan COVID-nya segera berlalu. Saya lama-lama bisa stres bener gara-gara COVID ini. Jangan Mama, banyak temennya yang stres nih. Karena mereka seperti ini, suster, seakan-akan lepas dari kandang. Jadi terlepas kontrol semuanya. Mamanya kerja,
saja, megang HP. Sedangkan di sana itu disiplin waktu belajar, makan, tidur, dan HP. Wah, di sini saya sungguh tidak bisa menerapkan seperti yang sudah diterapkan di asrama. Saya mencoba menerapkan apa yang diterapkan suster, itu sungguh amat sangat penuh kesabaran. Saya sampai nangis, suster, jujur. Bagaimana sih suster kok bisa, kok anak saya di sini tidak bisa. Sekarang saya minta bantuan petunjuk dari suster. Apa yang harus saya lakukan untuk mengembalikan apa yang sudah suster terapkan pada anak-anak di asrama itu. Supaya bisa ada istilahku, rumahku adalah sekolahku, rumahku juga asramaku. Tolong bantu saya, walaupun saya bekerja kan ibaratnya suster tunjukkan gitu. Apa yang harus selalu lakukan? Itu anak SMP, anak kelas itu wayahnya berontak sama orang tua. Jujur suster, saya enggak ini. Makanya saya bilang saya salut. Mendingan kita berdoa segera berhasil COVID ini. Karena apalagi anak lanang toh suster, itu amat sangat didikannya itu harus strong, benar-benar strong gitu loh. Disiplin. Nah, saya mohon bantuannya suster supaya saya bisa mengarahkan khususnya Rifan untuk bisa disiplin kembali seperti yang sudah suster, juga Ibu Lisa dan rekan-rekannya menerapkan ke anak saya. Biar saya terapkan kembali di rumah. Seperti itu suster. Terima kasih berdalam. Terima kasih Mama Rifan. Nanti jawabannya nanti ya, supaya Mama juga tidak merasa stres sendirian. Siapa tahu ada banyak Mama di sini yang kemungkinan kesulitannya hampir sama. Jadi ketika nanti ada beberapa yang men-sharekan, lalu kami juga di sini, saya dengan beberapa Dewan Guru dan Mbak Lisa, nanti juga akan bagaimana sebaiknya. Yang lain yang rela untuk membagikan apa yang Papa Mama wali murid alami. Halo suster, selamat sore. Ya, siapa ya ini? Papa jadi Sela? Saya Papa dari AV. Oh, AV ya. Ini saya di Sulawesi. Selamat sore semua. Sulawesi Bapak suster. ya. Selamat Ya. sore. Selamat sore Bapak Ibu, orang tua wali kelas. Pertama-tama, suster saya mengucapkan terima kasih karena sudah mendidik dan membina AP khususnya sehingga boleh saat ini sudah naik di kelas 8. Yang dikatakan sepertinya masalah dari Ibu Rifan itu adalah masalah saya berani mengatakan kurang lebih 80% adalah masalah dari kebanyakan para orang tua. Anak-anak sampai di rumah dia akan dikatakan seperti lepas dari kandang. Kalau menurut saya hal itu adalah wajar, tapi minimal di asrama anak-anak sudah dibentuk nuraninya. Ketika suatu saat dia mengalami masalah, dia akan kembali ke nurani yang sudah terbentuk di asrama. Itu yang pertama, Suster. Terus yang dapat didengar, Suster? Bisa. Halo? Iya. Iya, halo, bisa. Yang kedua, Suster. Kan kita sekarang mengalami sistem pendidikan kita ini kan kalau boleh dibilang seperti Nadiem Karim bilang adalah sistem pendidikan yang bersifat industrial, Suster. Zaman sudah banyak berubah. Zaman sudah banyak berubah, terus tuntutan pekerjaan di luar sudah banyak berubah. Sedangkan sistem pendidikan kita masih begitu-begitu saja. Nah, hal yang paling mendasar nanti akan diketemukan dalam anak-anak itu pada saat mereka memasuki dunia kerja itu adalah skill dan bahasa. Dan gitu, Suster ya. Skill dan bahasa. Sekarang kita masuk pada sistem informasi komunikasi yang sudah boleh dibilang dunia itu satu. Jadi tadi menurut saya bagus sudah ada tambahan kalau tidak salah ada pelajaran informatika. Suster ya. Ya, ekstra. Ya, itu sudah menurut saya bagus. Terus yang kedua saya usul ini, Suster, kalau bisa dalam masa pandemi ini anak-anak kita itu di rumah diberi tugas setiap hari untuk menghafal kosakata setiap hari misalnya 10, 5 atau berapa. Nanti kemudian diteskan pada saat mereka di sana. Sehingga otomatis kurang lebih mereka sudah mampu menguasai bahasa-bahasa sedikit demi sedikit untuk bisa berbahasa Inggris dengan baik.
Itu aja, Ustaz. Terima kasih. Oke, terima kasih. Iya, makasih, Masukan Ustaz. dan Sore. juga sekaligus yang diharapkan dari Bapak Ave. Ya, mungkin yang untuk usulan ya dulu, usulan tentang bagaimana anak mempunyai kemampuan berbahasa. Salah satunya ini di SMP Magansih memang bahasa Inggris selalu itu menjadi satu yang difokuskan juga. Mungkin di sini Bu Dresty bisa membantu saya untuk menjawab bagaimana nantinya anak-anak ini diharapkan ya di SMP Marganingsih mereka cinta bahasa Inggris sehingga dari cinta itu lalu ada kelebihan jam belajar di sana supaya mereka juga lalu kemampuan berbahasa Inggris paling tidak itu lalu menjadi satu yang juga tujuan. Monggo Bu Dresty. Terima kasih Bapak atas usulannya, sebuah usulan yang bagus. Memang kalau untuk belajar bahasa itu bukan hanya belajar pengetahuan, belajar untuk berketerampilan. Saya ditemani oleh Bu Monik sebagai pengampu bahasa Inggris kelas 7, 8, dan 9 untuk tahun pelajaran ini. Kemarin memang sudah menyampaikan ke saya, Bu, kalau pembelajaran daring itu bagaimana supaya anak itu tidak hanya sekedar menghafal saja, tetapi ada produktifnya, yaitu anak belajar untuk berbahasa. Maka Bu Monik akan mengemas, walaupun pembelajaran daring, tetapi dari pihak guru akan menerima produk ataupun hasil yang anak-anak buat. Jadi akan di program bahasa Inggris. Mohon Pak Mama yang jauh di sini tetap memfasilitasi anak-anak dalam pembelajaran, khususnya pembelajaran bahasa Inggris. Jadi suatu saat nanti Bu Moni interaksi bersama anak, entah nanti berupa rekaman video, bagaimana anak belajar bahasa Inggris secara aktif, maupun juga interaksi guru bersama murid atau Bu Monik bersama anak-anak di masing-masing kelas. Bu Monik nanti yang akan mengemasnya. Demikian Bapak Ibu, juga Suster, ini saya sampaikan. Mungkin itu ada Pak Agung akan menambahkan. Ya, terima kasih. Saya makan, benar Pak. Kita akan dengan pandemi ini SMP Maganingsih akan berubah total dalam proses pembelajaran. Kalau zaman dulu masih tradisional ya, istilahnya tutur dan kapur, ya, nanti ada perubahan. Nah, apa yang sedang kami lakukan di sekolah di SMP Marganingsih yang pertama adalah membangun infrastruktur. Infrastruktur itu adalah nanti di sekolah ada router WiFi. Kemudian setiap anak satu password untuk akses WiFi dengan paling tidak 1 sampai 2 GB per siswa. Nah ini karena pembelajaran untuk ke depan, karena anak dalam 1 tahun ini hari-harinya adalah barang HP itu menjadi bawaan setiap hari dan tidak lepas saat ini, maka nanti kalau begitu masuk ke sekolah kemudian kita kembalikan pada pembelajaran seperti yang dulu, ini yang stres adalah gurunya. Nah, maka nanti akan ada perubahan dalam proses pelajaran. Ini akan tentunya dari sumber belajar yang bermacam-macam, ini memungkinkan juga nanti bahwa lebih pandai daripada gurunya. Nah, ini sangat mungkin. Nah, maka ini salah satunya apa yang akan dilakukan sampai saat ini, yaitu membangun infrastruktur termasuk guru tentang akses internet juga kita memfasilitasi untuk itu juga.
Ini sebagai langkah-langkah ke depan bagaimana pembelajaran ini harus berubah, bahwa pandemi COVID ini memaksa kita harus berubah banyak hal, mempercepat pembelajaran juga akan berubah total. Itu saja yang dapat tambahan yang dapat saya sampaikan. Baik, terima kasih Pak Agung dan Bu Dresti. Yang sudah dalam pendidikan, khususnya dalam pembelajaran, proses pembelajaran di SMP kita. Itu sementara Bapak dari AV yang bisa kita berikan. Baik, Suster. Terima kasih. Ya. Terima kasih kembali. Atau Masih mungkin, Papa Mama yang ingin ya. Suster, mungkin bisa khusus Ya, untuk anak-anak asrama dibuat aturan nanti ada English Day untuk setiap hari Sabtu atau Minggu misalnya. Mereka diwajibkan berbahasa Inggris untuk anak-anak asrama. Ada English Day, misalnya hari apa, begitu. Ya, baik. Baik, Nanti kita Suster, akan terima kasih. adakan bersama lalu. Ya, makasih. Terima kasih. Yang lain apakah masih ada? Mari silakan. Baik, kalau sudah tadi mewakili di sana bagaimana perasaan ataupun yang dialami, khususnya mamahnya Rifan ya, saya rasa juga beberapa orang tua mengalami hal yang sama. Ketika anak ditanya setiap hari apakah sudah mengerjakan tugas, dijawab sudah. Ternyata pada akhirnya banyak mapel yang belum dikerjakan. Nah, itu menjadi kendala bersama. Lalu saya berpikir kalau seandainya tadi Pak Agung juga menyampaikan untuk tatap muka memang di sekolah baru mulai setelah nanti zona menjadi hijau. Tapi kalau lokal secara Muntilan ini zonanya hijau ya Bu. Kita di zona hijau. Anggap saja misalnya asrama adalah rumah kedua setelah rumah di Sulawesi, rumah di Papua, rumah di Magelang. Lalu di asrama sudah menjadi zona hijau. Hanya memang kemarin dalam pertemuan asrama Marsudi ini, baik dari SMP, SMA yang ada, beberapa yang saya tahu persis bahwa Bedono itu sudah mulai anak diibaratkan pulang ke rumah asrama. Nah, itu ada juga kemungkinan bisa begitu karena kalau asrama lalu menjadi rumah kedua setelah rumah, mereka berarti pulang ke rumah. Mungkin yang harus diterapkan kalau ada papa mama yang sekiranya setuju supaya asrama juga bisa membantu kesulitan, paling tidak untuk anak-anak bisa dikondisikan dalam penggunaan HP dan tujuannya adalah tugas-tugas di sekolah itu bisa selesai. Ini hanya penawaran saja ya, jadi seandainya nanti ada dari papa mama, orang tua wali yang tidak berkeberatan, istilahnya mengizinkan anak kembali ke asrama, dengan ketentuan bahwa kita akan mengadakan rapid test. Begitu anak datang ke asrama lalu ada rapid test. Kemarin informasi harganya kalau yang itu kita kerjasama dengan Rumah Sakit Elizabeth dari Sedes Bedono itu sekitar 250.000. Itu dari situ nanti kalau hasilnya baik, maka anak bisa tinggal di asrama. Tapi sekali lagi bahwa itu mendapat izin dari orang tua. Begitu anak asrama
asrama kami juga mula mungkin satu kamar itu ada tidur bersama seangkatan, nanti ya kita buat paling 5 atau hanya 7 supaya ada jarak. Lalu kalau untuk kegiatan-kegiatan kita lebih menekankan bahwa selama pembelajaran jarak jauh, ya kalau jarak jauh ya sebenarnya enggak ya, karena asrama dan SMP ini jaraknya hanya 5 menit sebetulnya. Tapi kan secara daring atau online itu kita bisa memantau anak-anak itu dapat menyelesaikan pekerjaan yang diberikan oleh guru, tetapi juga setiap harinya bisa mengikuti pembelajaran yang harus mereka selesaikan. Saya kembalikan lagi kepada orang tua, wali murid yang saya juga paham bagaimana memang ada yang begitu kerja dari pagi sampai malam, sampai sore baru pulang, lalu anak juga tidak bisa ditungguin secara maksimal, itu tentu juga repot di sana sini. Tapi kembali ya, kita yang pertama bahwa kalau hanya lokal sudah zona hijau. Tetapi kalau untuk pendidikan kita lebih mengacu pada kabupaten. Magelang masih zona merah. Jadi selagi Bapak Ibu tidak berkeberatan mengizinkan anak-anak untuk kembali ke asrama, saya dengan tangan terbuka akan menerima mereka. Hanya kita harus mengadakan rapid test sebelum anak masuk di asrama. Jadi hasilnya nanti bisa diketahui. Kalau seandainya hasil dari rapid test itu jelek, maka ya dengan mohon maaf harus dibawa kembali pulang. Tetapi kalau hasilnya bagus, akan bisa tinggal di asrama. Itu yang wacana yang bisa saya berikan. Yang kedua, jalan keluarnya ya karena situasi, lalu juga mama, papa, wali murid, saya yakin kan tahu karakter anak masing-masing. Jadi dengan pengalaman yang kemarin 3-4 bulan itu, istilahnya ya sampai ada yang, aduh suster saya merasa dibohongi nih dengan anak. Karena setiap hari udah dibilang, udah ditanya, sudah selesai, ternyata pada akhirnya laporan dari sekolah beberapa belum dikerjakan, bahkan sampai terlambat, dan itu sangat menghambat Bapak Ibu guru di dalam menyelesaikan tugas akhir, yaitu penilaian. Yang kedua, caranya ya mau nggak mau, papa, mama harus ekstra. Ekstra dalam hal ini ya, menemani saat anak menggunakan fasilitas itu. Karena ya pinter-pinternya anak kadangkala lalu ya awalnya mau mengerjakan, tetapi begitu melihat HP lalu memakai, kadang tergiur dengan main game dulu sampai waktunya habis. Jadi saya juga minta ekstra waktunya, ekstra perhatian kalau memang anak masih tinggal di rumah bersama papa, mama, dan wali murid. Begitu misalnya bisa saya tawarkan bagaimana supaya anak-anak kita bisa mengikuti pembelajaran jarak jauh, tugas-tugas bisa diselesaikan, dan terlebih juga belajar untuk tetap disiplin di rumah. Kendati disiplin dan waktunya memang berbeda ketika mereka di asrama, tapi paling enggak mereka juga tadi dari sharing bagaimana lalu tumbuh sedikit, sudah ada ya tanggung jawab, kesadaran untuk menggunakan waktu. Itu harapannya. Bagaimana? Apakah ada pemikiran atau mungkin usulan dari papa mama? Saya persilahkan.
Ya, dari oh ya, ini. mari Pak. Ya. Wali dari Fania, kelas 8, ya. Jadi definitif itu pembukaan asrama yang dengan catatan harus rapid test itu mulai kapan, Suster? Karena pembicaraan kita yang terakhir itu adalah dengan swab test, jadi yang 2,5 juta, bukan PCR, bukan rapid test. Ya, baik. Saya waktu itu mengatakan harus swab, ternyata ketika saya menghubungi suster yang di Bedono, di mana ada asrama di sana, asrama SMA. Saya mulai membuka asrama dalam 3 gelombang. Jadi suster mengatakan, suster Anunciata, Suster Marcelina, kemungkinan kalau ini kita masih bisa rapid test, hanya memang harganya lebih tinggi dibandingkan yang mungkin 3 hari lalu ya, ada di Kompas itu. Kan di Kompas hanya mengatakan 150 itu, tetapi yang dari Elizabeth ini sudah di harga 210. Jadi kemungkinan detail pemeriksaannya sudah lebih ditambah. Hanya kalau seandainya kita kayak di laboratorium mungkin seharga 150 itu hanya kolesterol, trigliserid atau asam urat, tapi lalu dengan 250.000 kemungkinan ada tambahan di dalam pemeriksaan itu. Jadi kalau saya belajar dan bertanya untuk SMA Sedes Bedono, mereka dengan rapid test sudah bisa. Lalu nanti seandainya anak sudah benar-benar masuk, nah ini kan kemungkinan lalu diciptakan situasi yang lebih safe itu akan bisa terjalin. Begitu, Bapak. Tapi maksud saya kapannya dari bulan sudah bisa dilakukan kapannya itu? Oh ya, gini, untuk kapannya nanti saya akan menghubungi dulu karena Dokter Elizabeth ini juga baru melayani beberapa asrama yang ada di Marsudi ini. Saya sudah waktu itu sudah kontak ya lewat telepon, tetapi memang belum membuat surat resminya. Saya akan membuat surat resmi nanti ketika selesai pertemuan dengan kelas wali murid kelas 8 dan 9. Itu kira-kira siapa yang orang tua mengizinkan lalu condong untuk kembali ke asrama anaknya supaya saja di asrama. Nah, itu baru saya akan menghubungi dokternya dengan tim medis yang bisa membantu kita. Kemungkinan ya dalam bulan-bulan depan itu bisa jadi anak kalau memang izin orang tua boleh, mereka bisa tinggal di asrama kembali. Ya, oke, ditunggu aja infonya nanti. Ya. Oke. Terima kasih, Papa. Ya. Di Papa, Mama. Maaf, Suster. Ini saya dari mamanya Nalida. Oh ya, mari Mama. Suster, masalahnya kalau rapid test kan nggak menjamin dia itu positif atau enggak. Itu saja takutnya kan. Sebenarnya bisa anak-anak masuk di asrama, tapi bisa jamin enggak orang luar mau masuk ke sana ada enggak? Itu kan kita nggak tahu. Nanti kalau anak-anak di asrama sudah dirapid umpamanya, dia negatif semua. Tapi kalau ada orang luar masuk, keluar masuk, kita kan nggak tahu, Suster. Ya, ini juga gitu. ya. Bisa nggak kita dijamin safety-nya? Ini juga saya juga masih berpikir juga ya, karena juga melihat mengikuti berita yang ada memang lalu 3 harian ini kan jumlah yang terdeteksi itu kan lalu banyak sekali jumlahnya. Itu juga menjadi pemikiran ulang juga, apakah yang di luar itu juga berani. Kalau di sekitar Muntilan, misalnya Magelang, Jogja, Solo itu kita masih agak safety-nya bisa ya, karena selama terutama waktu pandemi berlangsung anak-anak pulang masih 28 anak sampai saat yang Lalu sepanjang itu kita memang ya ketat dalam arti
anak selama itu tidak boleh kemana-mana kecuali mendesak harus sekolah karena ada beberapa waktu itu tugas yang harus diselesaikan. Lalu juga di dalam menerima tamu, saya belum bisa untuk luar asrama lalu apa istilahnya kalau yang hanya sekitar tadi kayak mamanya Rifan di Magelang jauh juga dari asrama, lalu dari papanya Fania ini juga hanya di Kalasan itu dekat jadi itu saya rasa bisa memungkinkan untuk itu. Tetapi bagi anak-anak saya yang di luar pulau Papua, Sulawesi, lalu juga yang di mana ini Jakarta mungkin belum bisa, Mama. Iya, Suster. Masih Iya. was-was juga soalnya Iya. kan kita perjalanan juga kita nggak tahu safety-nya gimana. Ya, kontak dengan begitu. orang. Ya. Ya, dimungkinkan ada yang di dekat-dekat sini, sekitar tadi Solo, Jogja, Magelang sendiri saya rasa. Ah, iya, Suster. Ya, terima Nanti ditunggu kasih. info selanjutnya, Suster. Terima kasih. Ya. Sore, Terus Suster. sore. Iya, sore. Mamahnya Saya mamanya dari Alfon. Alfon. Ya. Mau tanya, kalau Bagaimana? misalkan gini, kalau misalkan Alfon kembali ke asrama, itu kan pada saat sebelum kita naik, itu kan kita ada tes juga. Nah, terus sama harus ada surat sehat. Nah, kalau misalkan berdasarkan itu, apakah sampai masuk asrama harus tes lagi? Sedangkan seperti tadi kata Ibu sebelumnya, sepanjang perjalanan kita nggak tahu nih. Ya, misalkan efek dari sepanjang perjalanan kan nanti istilahnya masih 2 minggu lagi baru ke. Itu gimana, Suster? Oh ya, ini kebetulan mamahnya Nalida kan dokter ya. Mama, bisa bantu saya menjawab? Karena kalau mamahnya Alfon tadi seperti yang bilang misalnya sebelum masuk bandara lalu dites itu Kita nggak tahu nih. Ya. Nah, begitu sampai kan efeknya nggak langsung anak itu ketahuan. Kalau masuk asrama tuh stresnya nggak langsung ketahuan nih. Istilahnya 2 minggu ke depan lah kalau menurut cerita kan. Yang terjadi saat ini baru nanti bisa ketahuan positif apa negatif lagi. Nah, itu baiknya bagaimana? Apakah menunggu semua aman atau gimana? Gimana dijawabkan? Ya, yang namanya Alfon, memang untuk PCR tidak bisa dilakukan aja kan, bukan antigennya yang diperiksa tapi antibodinya. Sebenarnya amannya rapid test hari ini 7 sampai 10 hari kemudian mesti di rapid test lagi. Kita lihat hasilnya bagaimana. Apalagi kan berada di tempat umum kan, bandara, di pesawat. Kita nggak tahu, biasanya kan di pesawat juga ada yang cuma minta rapid test aja, nggak melakukan swab. Nggak menjamin dia itu memang negatif COVID kan. Itulah iya, nggak, maksud aku begini, Bu. Misalkan anaknya udah ke swab nih di sini, di rumah sakit. Terus kan sampai bandara saya juga harus bawa surat sehat kan, dan harus dirapid lagi di Bani. Nah, kondisinya sehat nih misalkan anaknya, tapi kan ya seperti tadi Suster bilang, 45 menit di pesawat dia berinteraksi dengan siapa atau siapa yang ada di dalam pesawat itu kan nggak tahu nih. Ya, itulah. Nah, terus dia masuk ke asrama. Nah, masuk ke asrama kan seperti tadi Ibu bilang 7 hari kemudian paling cepat itu baru nanti bisa tes lagi, ketahuan lagi baru genetiknya bagaimana kan. Nah, apa seperti itu baiknya nunggu semua dalam zona hijau baru anaknya kembali ke asrama? Saya sih mau cepet-cepet seperti mama yang lain ya. Maksudnya, aduh, emaknya kerja, anaknya di rumah main handphone kan istilahnya gitu kan. Omahnya juga udah stres nyuruhnya gitu loh. Maksud aku begitu. Maksud aku kan cuman takutnya kena ke yang lain atau bagaimana, karena kan 7 hari ke depan kita baru tahu gitu loh. Itulah, kita nggak tahu nanti kemungkinan besar kan di pesawat cuma di rapid aja, nggak semua di swab kan. Ya, nggak mungkin. Itu. Ya, atau sebelum pergi saya bisa aja swab anaknya di rumah sakit dekat rumah kan ada nih, dia terima swab juga tuh di Royal Progress kalau di Sunter. Nah, maksud saya Mama bukan masalahnya Mama punya anak, yang lain dia kan di pesawat dengan orang iya, lain. makanya yang di pesawatnya itu 45 menit kan. Masih Mama. Mama, halo. Iya, Bu. Iya, Suster. menit. Ya,
Di pesawat 45 menit, Terus di terus mobil 1 bandara ke jam. Muntilan, ya masih 1 1 jam jam. lagi. Ya. Itulah, saya rasa belum aman ya kita tunggu Nah, aja. maksudnya saya takutnya di situ, tapi omahnya selalu bertanya, "Udah asrama pusing." Sabar. Iya. Mamanya semua Iya. pusing nih. Iya. Mama pusing, Oma juga pusing, ya. Sementara kami juga sepi tanpa anak-anak sebetulnya. Tapi ya betul, tadi, Suster. ya tapi ya di atas semuanya tadi ada yang pengennya ya anak cepat pulang, yang apa? Ini masih situasi kadang-kala lalu keselamatan itu yang dengan yang lain. Yang dengan yang lain lalu juga Nanti menjaga kasihan yang semuanya. sudah ada di asrama aman-aman Ya. nanti karena dari luar. Takutnya yang sudah di asrama lama kasihan kan. Oke, ya nanti begini saja untuk sementara kita tunggu karena ini juga 3 hari terakhir memang mengkhawatirkan ya situasinya. Makin banyak orang yang terinfeksi itu lalu juga ya tadi saya kadang ya pun yang sekarang 28 itu juga setelah mereka berbulan-bulan di dalam juga ya itulah Suster. Yang lainnya bisa liburan biarpun juga hanya di rumah. Tetapi mereka ini ya enakan teman yang 2 minggu waktu pertama diumumkan langsung pulang. Kami tidak bisa pulang. Bahkan sampai sekarang tidak masuk di ajaran baru mau pulangnya ditunggu dulu sampai tahun depan lagi. Iya. Nah, saya rasa demi keselamatan ya. Sekarang ya, takutnya Mama. kan yang sekitar 20% itu orang tanpa gejala, Suster. Iya, iya. Takut yang OTG itu. Karena daya tahan tubuhnya bagus kan dia tidak sakit. Nanti ketemu orang yang ada penyakit lain langsung. Itu kan takutnya. Ya, oke. Oke, begitu ya demi keamanan semuanya. Memang lalu kita tunggu saja sampai benar-benar tunggu sampai benar-benar aman. Ya, untuk sementara memang Papa, Mama, Oma bahkan harus ekstra sabar karena ya itulah anak-anak ya masih setahun dengan proses untuk menjadi yang baik itu kan sepanjang hidup. Jadi kalau hanya setahun saya rasa ya masih banyak hal yang harus diusahakan. Yang penting bahwa kita selalu minta supaya pandemi ini segera berakhir karena banyak orang saya rasa semua sedunia mengharapkan situasi normal kembali. Begitu saya hanya minta sabarnya ditambah. Jadi supaya juga tidak Mama Papa tidak semakin bernas situasi kerjaan juga saya rasa lalu sesuatu perubahan yang baru juga di dalam kerja yang dilakukan dengan pandemi lalu harus banyak work from home dan itu juga menimbulkan beban-beban tersendiri. Jadi ya dengan senyum dihadapi dengan sabar yang ekstra sabar karena anak-anak itu juga saya yakin mereka pun juga rindu untuk berjumpa dengan teman-temannya kembali ke asal bisa sekolah normal tapi karena situasi ya kita tunggu saja sambil berharap semoga segera berakhir wabahnya. Itu tentang pembelajaran jarak jauh dan juga situasi asrama dengan zona hijau dan zona merah di kabupaten. Lalu terkait dengan nilai, saya yakin Papa, Mama, wali murid sudah menerima kemarin hasil penilaian akhir dari sekolah. Lalu bisa dicermati di sana nilai-nilai dari yang dicapai oleh anak-anak kita. Saya mohon untuk pendampingan yang terlebih untuk mapel-mapel yang dirasa mereka mengalami kesulitan. Kalau perlu ya mungkin harus ekstra tambahan waktu belajar
dipantau benar-benar penggunaan HP terlebih, apakah banyak untuk masih game-gamean atau yang lain-lain. Lalu juga komunikasi, saya rasa komunikasi penting, baik antara orang tua murid maupun juga antar anak. Karena di sana bisa tadi kalau ingatkan agar lalu dikerjakan. Ada mungkin mengalami kesulitan, lalu yang satu sudah bisa saling membimbing. Itu harapannya. Baik, begitu saya rasa lain di asrama. Lalu nanti kalau ada informasi apapun, saya akan berusaha untuk menyampaikan. Saat ini di wali murid kelas 8 sudah ada grup WA. Di sana bisa untuk komunikasi antara kita, saya asrama dengan orang tua murid maupun antara sekolah dengan panjenengan orang tua murid. Terima kasih untuk waktu yang diberikan. Saya kembalikan kepada Mbak Lisa. Baik, terima kasih Suster atas apa yang telah disampaikan. Dengan demikian berakhir juga pertemuan kita pada sore hari ini. Terima kasih Suster, Bapak Ibu guru, serta Bapak Ibu orang tua siswa di rumah telah bergabung. Nanti akan ada informasi mungkin akan disampaikan melalui grup WhatsApp di asrama. Baik, kita akhiri pertemuan kita pada sore hari ini dengan doa penutup. Mohon bantuannya Ibu Diah untuk menutup pertemuan kita pada sore hari ini. Terima kasih Mbak Lisa. Marilah Suster, Bapak, Ibu semua siapkan hati untuk menutup pertemuan pada sore hari ini dengan doa penutup. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat sore ya Pak. Terima kasih atas berkat penyertaan-Mu kepada kami, sehingga kami Engkau perkenankan melaksanakan dan mengikuti sosialisasi program SMP Marganise dengan baik dan lancar. Semoga apa yang telah kami sampaikan dan kami dengar ini dapat dijadikan gambaran untuk kami bersatu memajukan sekolah dan asrama Marsudirini Marganingsih. Bapak, meskipun dalam pertemuan sore hari, namun kami percaya bahwa kami begitu besar. Semoga pertemuan ini menjadi persaudaraan dan kerjasama yang baik untuk putri Bapak Ibu agar dapat tumbuh bersama di Yayasan Marsudirini ini. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami mengucap syukur atas rahmat kesehatan yang telah diberikan pada kami. Semoga pandemi COVID ini segera berakhir agar kami dapat beraktivitas dengan normal. Bapak, saat ini kami akan mengakhiri pertemuan ini dan akan melanjutkan aktivitas kami. Sertailah kami selalu dimanapun kami berada. Doa ini kami mohon dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah masukkan kami dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah Engkau dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef, untuk sekarang dan selama-lamanya. Franciscus dan Ibu Magdalena Diamond, doakanlah kami, supaya kami dapat menikmati janji Kristus, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, Terima Ibu kasih. Tia. Baik, saya akhiri pertemuan ini.
Sampai jumpa lagi. Selamat sore, berkah dalam. Selamat Salam sehat sore. selalu. Sehat. Selamat Terima sore, berkah kasih. dalam. Bapak Ibu Suster, terima kasih Terima semua. kasih. Selamat